Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mutia Yasmin dan teman saya Yolanda Patricia dan Rosaria Gloria Tamba yang akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul sumber daya kreatif. Sumber daya kreatif dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama sumber daya manusia kreatif dan inovatif, yang kedua daya kreativitas dan hasil berpikir, dan yang ketiga investasi modal insani dalam ekonomi kreatif. Masuk ke pembahasan yang pertama, sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Karakteristik manusia kreatif, yaitu sumber daya manusia kreatif memiliki pemikiran di luar kotak, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah dengan cara-cara inovatif. Yang kedua, kreativitas dalam tim, yaitu kolaborasi antara individu-individu kreatif dalam sebuah tim dapat menghasilkan solusi-solusi baru dan terobosan inovatif yang berdampak besar. Yang ketiga, investasi sumber daya manusia, yaitu pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia kreatif melalui pelatihan, pendidikan, dan dukungan sangat penting bagi kemajuan ekonomi kreatif. Karakteristik sumber daya manusia kreatif dibagi menjadi 4, yaitu pertama, berpikir kritis. Sumber daya manusia kreatif memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan mengajukan solusi yang inovatif. Yang kedua, fleksibilitas. Mereka adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap ide baru, dan mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi mendorong mereka untuk terus belajar, eksplorasi, dan mencoba hal-hal baru. Yang keempat, imajinasi. Kemampuan untuk membayangkan dan memvisualisasikan konsep-konsep baru, kemungkinan mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yolanda Patricia. Selanjutnya, peran sumber daya manusia kreatif dalam ekonomi kreatif. 1. Menggerakkan inovasi. Sumber daya manusia kreatif berperan penting dalam menghasilkan produk, layanan, dan proses baru yang inovatif, membawa perubahan dan kemajuan dalam industri kreatif. Yang kedua, menciptakan nilai tambah, yaitu dengan pemikiran kreatif dan keterampilan yang unik, mereka dapat mengubah ide-ide menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tinggi di pasar. Yang ketiga, memimpin transformasi. Sumber daya manusia kreatif menjadi penggerak perubahan, memimpin transformasi industri menuju perkembangan yang lebih dinamis dan kompetitif. Pembahasan selanjutnya ada daya kreativitas dan hasil berpikir kreatif. Yang pertama, berpikir di luar kotak. Kreativitas melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, memunculkan ide-ide inovatif yang tidak terduga. Yang kedua, mengembangkan imajinasi, yaitu berpikir kreatif mendorong pengembangan imajinasi yang kuat, memungkinkan seseorang untuk membayangkan berbagai kemungkinan dan solusi baru. Dan yang ketiga, memecahkan masalah, yaitu kemampuan berpikir kreatif membantu mengidentifikasi masalah dari sudut pandang yang baru dan menemukan solusi yang unik serta efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosaria Gloria Tamba. Selanjutnya ada produk kreatif dan inovatif. Produk kreatif. Produk kreatif adalah hasil dari proses berpikir kreatif yang menghasilkan sesuatu yang baru, unik, dan berbeda dari yang ada sebelumnya. Desain kreatif. Desain kreatif adalah proses merancang produk atau layanan yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, inovatif, dan menarik bagi konsumen. Yang terakhir ada inovasi. Inovasi adalah penerapan kreativitas untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada investasi modal dan insani dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, kolaborasi lintas disiplin mendorong kolaborasi antara tenaga kreatif, teknologi, dan bisnis dapat menghasilkan produk dan layanan inovatif yang berdampak tinggi. Yang kedua, pengembangan bakat dan keterampilan kreatif. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kreatif sangat penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas di bidang ekonomi kreatif. Yang ketiga ada pembinaan entrepreneurship kreatif. Memfasilitasi wirausahawan kreatif dengan akses modal, konsultasi bisnis, dan jaringan profesional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Yang terakhir ada dukungan infrastruktur kreatif. Penyediaan ruang kerja, fasilitas produksi, dan pusat inovasi dapat memacu kreativitas dan produktivitas sektor ekonomi kreatif. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.